Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Febrian dari Universitas Wiswardana. Dan pada kesempatan ini saya akan membawa materi mengenai teori dan perilaku konsumen dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dalam ekonomi mikro sangat penting untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan. Konsumen setiap hari dihadapkan pada berbagai pilihan barang dan jasa, sementara sumber daya atau pendapatan terbatas. Nah, ini di sini teori perilaku konsumen berperan, yaitu untuk menjelaskan alasan konsumen memilih satu kombinasi barang tertentu dan bagaimana pilihan itu berdampak pada permintaan pasar secara keseluruhan. Satu, konsep preferensi dan kurva indifference. Kita mulai dari preferensi konsumen. Preferensi menggambarkan bagaimana seorang individu memberi peringkat terhadap konsumen terhadap berbagai kombinasi barang, dan ada 3 asumsi dasar dalam teori ini. Completeness atau lengkap, konsumen mampu membandingkan setiap kombinasi barang. Misalnya, seorang bisa menilai apakah dia lebih suka 2 roti atau 1 susu atau 3 roti tanpa susu. Transitivity. Jika konsumen lebih suka pilihan A dibanding B dan lebih suka B dibanding C, maka secara logis dia pasti lebih suka A dibanding C. Ini menjamin konsistensi preferensi. Yang ketiga, ada non-situation, lebih banyak lebih baik. Selama barang itu dianggap bermanfaat, konsumen akan lebih suka jumlah yang lebih banyak daripada lebih sedikit. Dari konsep ini lahirlah konsep indifference. Kurva ini menunjukkan semua kombinasi barang yang memberi tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Jadi kalau ada 2 pilihan yang berada di satu kurva, konsumen tidak punya preference untuk memilih salah satu, karena keduanya sama-sama memberikan utilitas setara. Ciri-ciri kurva indifference miring ke bawah ada. Kalau jumlah satu barang berkurang, barang lain harus bertambah untuk menjaga tingkat kepuasan. Terus ada cembung ketika ke titik asal, mencerminkan marginal rate of situation atau MRS, yaitu seberapa besar konsumen bersedia menukar satu barang dengan lainnya. Terus ada tidak berpotongan. Kalau sampai ada kurva yang berpotongan berarti preferensi konsumen tidak konsisten. Terus ada kurva lebih jauh dari titik asal, selalu menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita bahas garis anggaran. Garis anggaran adalah semua kombinasi barang dan jasa yang bisa diberikan konsumen sesuai pendapat dan harga yang berlaku. Ada 2 hal yang mengaruhi perubahan garis anggaran. Pendapatan naik, garis anggaran bergeser keluar, artinya konsumen bisa membeli lebih banyak barang. Harga salah satu barang, garis anggaran akan berputar memperluas kemungkinan konsumen untuk barang yang lebih murah tersebut. Nah, bagaimana dengan keseimbangan konsumen? Keseimbangan konsumen terjadi saat kurva indifference menyentuh garis anggaran pada titik tertinggi. Titik ini menunjukkan kombinasi barang yang paling memuaskan sesuai keterbatasan pendapat konsumen. Dengan kata lain, konsumen mencapai kepuasan maksimal dengan daya beli yang dimiliki. Dalam teori kepuasan konsumen ada 2 pendekatan penting. Teori utilitas kardinal. Teori ini menganggap bahwa kepuasan bisa diukur dengan angka, misalnya 100 utilitas untuk segelas kopi. Dan teori ini muncul hukum penting, yaitu law of diminishing marginal utility dan hukum kepuasan yang menurun, artinya setiap tambahan unit barang yang dikonsumsi akan memberikan kepuasan tambahan yang semakin kecil. Contoh, gelas kopi pertama memberikan kepuasan besar, gelas kopi kedua masih memberi kepuasan, tapi gelas ketiga mungkin tidak terasa lagi nikmat. Kedua, teori utilitas ordinal. Pendapat
Pendekatan ini lebih modern. Teori ini tidak perlu mengukur kepuasan dengan angka, cukup dengan memberi peringkat, yaitu yang penting konsumen bisa menentukan mana pilihan yang lebih disukai. Misal seorang bisa bilang bahwa dia lebih suka kopi daripada teh tanpa perlu menyebut beberapa angka kepuasan masing-masing. Terus ada efek substitution dan efek pendapatan. Harga barang sangat mempengaruhi keputusan konsumsi. Perubahan harga bisa menimbulkan dua efek utama, yaitu efek substitusi terjadi ketika harga satu barang turun, sehingga barang tersebut menjadi lebih murah dibanding barang lain. Konsumen kemudian cenderung mengganti barang yang relatif lebih mahal dengan yang lebih murah. Misalnya harga ayam turun, sebagian orang mungkin mengurangi konsumsi daging sapi dan lebih banyak membeli ayam. Dua, efek pendapatan. Efek terjadi karena perubahan harga memengaruhi daya beli real konsumen. Jika harga turun, daya beli meningkatkan, seolah-olah pendapatan konsumen bertambah. Untuk barang normal, efek ini membuat konsumsi bertambah. Tapi untuk barang inferior, konsumsi bisa justru berkurang. Memahami perilaku. Selanjutnya, implikasi bagi strategi pemasaran. Memahami perilaku konsumen ini sangat penting untuk dunia bisnis. Ada beberapa implikasi langsung dalam strategi pemasaran. Penentuan harga. Pemasaran bisa memperkirakan bagaimana konsumen dan memproses perubahan harga dan dengan memanfaatkan teori utilitas, marginal, dan efek subtension. Dua, promo dan iklan. Iklan yang efektif tidak menonjolkan fitur produk, tapi lebih pada manfaat atau kepuasan yang bisa diberikan produk tersebut. Bahkan iklan juga bisa menggeser preferensi konsumen agar lebih memilih produk tertentu. Segmentasi pasar. Pasar bisa dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan preferensi dan daya beli yang berbeda. Setiap segmen kemudian ditarget dengan strategi yang sesuai. 4. Pengembangan produk baru. Produk harus mampu memberikan utilitas lebih besar daripada memenuhi kebutuhan konsumen yang sebelumnya belum terpenuhi. 5. Bundling produk. Menggabungkan produk, misalnya paket internet dan TV kabel, untuk meningkatkan kepuasan konsumen sekaligus mendorong keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Dari seluruh pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa konsumen selalu memilih berdasarkan preferensi dan batas anggaran. Keseimbangan tercapai ketika kepuasan maksimal bisa diperoleh sesuai daya beli. Kepuasan bisa dijelaskan dengan dua pendekatan utilitas kardinal yang menggunakan angka dan utilitas ordinal yang cukup menggunakan peringkat. Selain itu, perubahan harga mengaruhi konsumsi lewat dua jalur, efek substitution dan efek pendapatan. Semua teori ini sangat penting bukan hanya dalam dunia akademik tapi juga dalam praktik bisnis. Pemasaran Pemasaran perlu memahami perilaku konsumen untuk merencanakan strategi harga, promosi, segmentasi, maupun pengembangan produk agar sesuai dengan keputusan pasar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.